Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi kelas 8 semester 1, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini? Tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Untuk mencapai semua tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap kalian mendengarkan dan mencermati apa yang akan disampaikan oleh Ibu dengan seksama. Nah, apakah di sini ada yang bercita-cita ingin menjadi pilot? Bagaimana sih seorang pilot bisa menerbangkan pesawatnya tanpa bertabrakan satu sama lain, serta juga bisa mengetahui jika pesawat telah sampai tujuan? Nah, dari situ, karena itu pesawat itu dilengkapi dengan alat-alat yang canggih, seperti radar untuk alat pendeteksi, kompas untuk petunjuk arah, dan juga radio sebagai alat komunikasi. Dengan dilengkapinya alat-alat canggih seperti ini, pilot itu juga harus memahami cara membaca serta menentukan letak suatu tempat dalam bidang koordinat Kartesius. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan dari mempelajari koordinat Kartesius. Selain dalam hal penerbangan, materi ini juga bisa menentukan jalan tercepat. Itu juga bisa diterapkan. Nah, menentukan jalan tercepat dan pilot dalam menerbangkan pesawat itu merupakan penerapan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini itu ada Denah. Denahnya itu ada dua siswa yang ingin berkunjung ke rumah gurunya, yaitu ada Bella dan juga Diva. Mereka ingin berkunjung ke rumah gurunya, namun mereka itu belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya itu berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro. Dari Jalan Diponegoro itu jaraknya 1,78 km dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Berarti dari Jalan Sudirman 2,13 km jaraknya. Kemudian dengan menggunakan sepeda, mereka itu berangkat bersama dari sekolah. Tapi mereka itu menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Bella. Warna merah itu rute jalan yang dilalui oleh Bella. Sedangkan warna biru itu adalah rute yang dilalui oleh Diva. Berarti ini warna biru yang dilalui oleh Diva. Ternyata Bella itu datangnya lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Nah, di sini itu ada Bella dan Diva. Mereka itu ingin ke rumah gurunya. Jaraknya sama, tapi jalan yang ditempuh berbeda dengan kecepatan sama. Mengapa Bella datang lebih awal? Nah,
Nah, untuk mengetahui kenapa sih Bella itu lebih cepat datangnya ke rumah ibu gurunya dibanding dengan Diva, untuk mengetahui itu, yaitu hitunglah jarak yang ditempuh Bella dan juga Diva dengan cara menjumlahkan jarak-jarak yang ditempuh pada peta. Mari kita hitung. Yang pertama, jarak yang ditempuh oleh Diva. Jarak yang ditempuh oleh Diva menurut peta itu jaraknya itu ada 540 meter ditambah 315 meter ditambah dengan 850 meter ditambah 425 meter ditambah 420 meter ditambah 410 meter ditambah 180 meter ditambah 430 meter dan ditambah 550 meter, totalnya itu ada 3.805 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh Bella itu ada 530 meter ditambah dengan 610 meter ditambah 970 meter ditambah 780 meter ditambah 160 meter dan ditambah 650 meter itu totalnya ada 3.700 meter. Nah, kenapa sih Bella itu lebih cepat datangnya daripada Diva? Karena dengan jarak ini Diva itu melewati jalan yang jaraknya itu lebih panjang atau lebih jauh dari jarak yang ditempuh oleh Bella. Nah, di sini kan 3.805 meter itu lebih jauh atau lebih panjang dari 3.700 meter. Maka dari itu Bella itu dengan kecepatan yang sama, Bella itu datangnya lebih awal daripada Diva ke rumah gurunya. Nah, untuk ini merupakan salah satu dari penerapan mempelajari sistem koordinat Kartesius. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini, yaitu sistem koordinat Kartesius, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, mari kita mengenal tentang sistem koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan objek titik, benda, atau unsur geometri pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan atau lebih dan memiliki dua acuan sumbu yang tetap. Nah, sumbunya itu dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, yaitu disebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang horizontal dan kemudian sumbu Y itu yang vertikal. Nah, di sini maksudnya apa sih menentukan objek titik? Nah, misalkan di sini kita mau menentukan, di sini ada titik A. Kita mau menentukan di mana sih letak posisi titik A ini? Atau kita mau menentukan letak rumahnya si Leni. Nah, di mana sih letak rumahnya Leni? Tentunya ini dengan dua acuan sumbu yang tetap, yaitu sumbu X yang vertikal dan sumbu Y yang horizontal. Tentunya dua sumbu acuan ini tidak akan berubah. Nah, kemudian sumbu X itu biasa disebut dengan absis, kemudian yang sumbu Y itu biasa disebut dengan ordinat. Nah, di sini kan sumbunya itu kan tegak lurus. Nah, di sini itu perpotongan dari kedua sumbu ini kita sebut dengan titik origin. Biasanya itu kita namakan dengan titik O. Titik O ini selalu 0, yaitu 0,0. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi itu berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita ada titik, kita mau mendefinisikan titik H ini itu posisinya itu jaraknya dari kedua sumbu itu berapa. Kita lihat titik H.
titik H itu di sini. Dan ini itu posisinya itu berapa satuan dari sumbu X. Nah, yaitu 1 satuan. Berarti di sini berjarak 1 satuan dari sumbu X. Nah, tapi tidak cuma dengan sumbu X, kita definisikan terhadap sumbu Y. Nah, kita hitung dari sumbu Y ini jaraknya berapa ke titik H. Kita lihat, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Berarti dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Nah, karena itu di sini itu satu garis ini itu kita hitung 1 satuan. Nah, kemudian kita ada titik I. Di mana sih letak posisi titik I? Nah, di sini titik I itu kita lihat dari sumbu X. Kita hitung berapa satuan jaraknya. Kita hitung, yaitu ada 1, 2. Berarti titik I ini dari sumbu X berjarak 2 satuan. Kemudian kita lihat dari sumbu Y. Kita lihat dari sumbu Y itu jaraknya ternyata 1, 2. Ternyata juga sama, 2 satuan. Kemudian kita titik J. Di mana sih letak posisi titik J ini? Pertama dari sumbu X, yaitu ada 1, 2. Berarti dari sumbu X 2 satuan. Dan berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 1, 2. 2 juga, 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian ada titik K. Kita mau mendefinisikan titik K ini. Kita hitung dari sumbu X berapa satuan jaraknya. Kita hitung 1, 2. Ternyata 2 satuan dari sumbu X jaraknya. Dan kita lihat dari sumbu Y, yaitu 1, 2, 3. Ternyata jaraknya itu 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian yang L, titik L ini, kita lihat jaraknya dari sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, di sini ternyata titik L berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan jaraknya dari sumbu Y ada 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Nah, di sini seperti itu ya, sudah paham tentang posisi titik ini, jaraknya dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini mengapa titik J dan K sama memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda terhadap sumbu Y? Nah, kita lihat. Kenapa memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X? Nah, di sini kita lihat bahwa posisi titik J dan titik K itu sama-sama berjarak 2 satuan. Walaupun satunya itu terletak di atas dan satunya terletak di bawah sumbu X. Akan tetapi mereka itu jaraknya sama. Nah, sedangkan kenapa berbeda dengan sumbu Y? Posisinya itu, nah, posisi J terhadap sumbu Y itu, itu kita lihat cuma 2 satuan terhadap sumbu Y. Sedangkan titik K terhadap sumbu Y itu ada 3 satuan. Jadi posisinya itu sama jaraknya terhadap sumbu X, akan tetapi posisi kedua titik ini berbeda terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada titik yang memiliki jarak sama, ada pula yang memiliki jarak berbeda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menulis koordinat-koordinat titik, coba amati titik-titik pada koordinat Kartesius dan lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini ada nomor 1, kita titik A. Titik A itu 2,6. Titik A di mana posisinya? Di sini. Di sini ada di angka 2,6. Nah, di sini berarti 6 satuan dari sumbu X jaraknya dan 2 satuan dari sumbu Y. Berarti di sini ditulisnya A 2,6. Kemudian ada titik B. Titik B di sini
5,5. Jaraknya berarti dari sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Dan dari sumbu Y ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan juga. 5 satuan. Jadi titik B koordinatnya 5,5. Kemudian ada titik C. Ada negatifnya, negatif 4,3. Titik C ada di sini, di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, sumbu X-nya yaitu kita lihat jaraknya ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan dari sumbu X. Kemudian dari sumbu Y ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan dari sumbu Y. Nah, koordinatnya itu ada min 4,3. Kenapa di sini min 4,3? Karena posisi titik C ini di sumbu X itu kan sama sumbu Y itu jaraknya 4 satuan. Nah, 4 satuan di sumbu X itu di sebelah kiri sumbu Y yaitu angkanya negatif 4. Jadi negatif 4,3. 3-nya itu jarak dari sumbu X ke sumbu Y. Jadi pada sumbu Y pada posisi 3. Jadi C itu min 4,3. Kemudian di titik D kita hitung dari sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Dari sumbu Y ada 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Nah, di sini berarti titik D koordinatnya, di sini kan posisinya di sebelah kiri dari sumbu Y. Berarti di sini sumbu X-nya itu negatif. Nah, di sini sumbu X-nya itu kan berarti jarak dari titik ke sumbu Y. Berarti di sini min 5. Kemudian Y ini 6-nya ini yaitu jarak ke sumbu X 6 satuan. Jadi titik D itu koordinatnya min 5,6. Kemudian ada titik E. Titik E itu di sini. Jarak dari sumbu X-nya itu berapa? 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Kemudian dari sumbu Y ada 3 satuan juga. 3 satuan. Nah, di sini berarti ini di sebelah kiri dari sumbu Y dan di sebelah bawah dari sumbu X. Berarti ini semuanya negatif. Berarti koordinat titik E itu min 3,3. Titik F. Titik F kita hitung dari sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Dan dari sumbu Y jaraknya 3, 4, 5 ada 5 satuan. Berarti koordinat F itu berarti ini jarak dari sumbu Y itu kita tuliskan di depan jadi X. Berarti karena ini di sebelah kiri dan di sebelah bawah, berarti ini ada min 5. Kemudian ini Y-nya yaitu jarak dari sumbu X ke titik. Berarti ini min 6. Berarti koordinat F adalah min 5,6. Kemudian ada titik G. Jarak dari sumbu X-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Dan dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 4 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Berarti kita tulis koordinat titik G-nya itu jarak dari sumbu Y itu kita ditulis di depan, ini berarti 5. Karena itu sama aja titik Y itu kita nanti hasilnya ke X dan 4 satuan dari jarak sumbu X kita tulis di sini. Kenapa ini negatif? Karena ini sumbu Y-nya itu di bawah dari sumbu X titiknya. Jadi kita tulis negatif. Kemudian ada H. Dari sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. 6 satuan dari sumbu X
dan 1, 2, 3. Ada 3 satuan dari sumbu Y. Maka kita tuliskan dengan koordinat H ada 3, min 6. Nah, dari soal yang sudah kita kerjakan tadi, posisi titik pada koordinat kartesius dalam pasangan berurut X, Y, yaitu bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Kemudian, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Berarti kuadran 1 itu X-nya positif dan Y-nya positif. Kemudian di kuadran 2, koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya itu positif. Berarti X-nya itu negatif, berarti min X, Y-nya positif. Nah, kemudian di kuadran 3, ada koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya itu juga negatif. Berarti pada kuadran 3, min X, min Y. Pada kuadran 4, koordinatnya yang X itu positif dan koordinat Y-nya itu negatif. Berarti X, min Y. Nah, di sini kuadran 1. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2 itu di sini, kuadran 3 itu di sini dan kuadran 4 itu di sini. Nah, di sini ada titik. Titiknya itu pada kuadran 1. Tadi kuadran 1 itu X-nya positif dan Y-nya juga positif. Nah, ini juga kan 2-nya positif, kemudian 3-nya juga positif. Nah, 2-nya ini kita sebut dengan koordinat X. Dan 3-nya ini koordinat dari Y. Nah, jadi Q-nya itu adalah 2,3. Kemudian titik P. Titik P itu ada min 2,1. Titik P itu memiliki koordinat itu min 2,1. Berarti koordinat X-nya berapa? Koordinat X-nya itu berarti jarak itu dari sumbu Y. Berarti min 2. Dan koordinat Y-nya. Koordinat Y-nya itu berarti jarak itu dari sumbu X. Berarti berapa? 1. Berarti kita tulis 1. Kenapa min 2? Koordinat X-nya itu negatif 2 dan koordinatnya itu positif 1. Karena ini pada kuadran 2. Kuadran 2 itu koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya itu positif. Kemudian di titik Q, kita titik Q misalkan itu berapa? 2,3. Titik Q 2,3 berarti di sini ya, tadi itu ya. Berarti koordinat X-nya itu ada 2 dan koordinat Y-nya itu ada 3 dan letaknya pada kuadran 1. Nah, di sini Ibu memiliki soal, tentukan jarak setiap titik dari masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Lengkapilah tabel berikut dan tuliskan kuadrannya terdapat pada kuadran berapa ya. Nah, di sini kita lihat titik A. Titik A itu pada kuadran 2. Di sini kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kemudian kita lihat titik A. Titik A itu X pada sumbu X min 4 dan 3. Berarti di sini kita tulis minus 4,3, yaitu keterangannya jaraknya berarti 3 satuan dari sumbu X dan juga 4 satuan
dari sumbu Y. Nah, di sini titik A itu pada kuadran 2. Kemudian kita lihat titik B. Titik B di sebelah sini, yaitu X-nya itu 1 dan Y-nya itu 4. Berarti di sini 1,4. Kita tulis keterangannya, berarti di sini 4 satuan. Berarti 4 satuan dari sumbu X dan juga 1 satuan dari sumbu Y. Nah, titik B ini berada pada kuadran 1. Kemudian titik C. Titik C itu di sini. Nah, koordinat X-nya itu berarti jarak dari sumbu Y ke titik C. Berarti 1, 2, 3. Berarti di sini tulis 3. Kemudian koordinat Y-nya itu jarak dari sumbu X ke titik C. Berarti berapa? 4. Nah, karena ini di kuadran 4, berarti Y-nya itu negatif. Berarti di sini koma minus 4. Keterangannya kita tulis berarti 4 satuan dari sumbu X dan juga 3 satuan dari sumbu Y. Nah, titik C ini pada kuadran 4. Kemudian kita lihat titik D. Titik D di sini. Titik D itu berarti koordinat X-nya itu jarak dari sumbu Y ke titik D. Berarti berapa? 3 kan? Karena ini pada kuadran 3 berarti X-nya itu negatif. Berarti di sini negatif 3, jarak dari sumbu X ke D itu juga 3. Berarti koordinat Y-nya itu juga negatif 3. Berarti keterangannya itu 3 satuan dari sumbu X dan juga 3 satuan dari sumbu Y. Nah, titik D ini pada kuadran berapa? Pada kuadran 3. Kita lihat titik E. Titik E itu jarak dari sumbu X ke titik E itu berapa? 2 kan? Karena ini di kuadran 4 berarti oh iya, ini berarti Y-nya yang negatif 2. Kemudian X-nya yang 4. Berarti keterangannya di sini jaraknya dari ke sumbu X yaitu 2 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Nah, titik E ini pada kuadran berapa titik E? Pada kuadran 4. Kemudian ada titik F. Titik F di sebelah sini. Titik F jarak dari sumbu X ke titik F itu ada 2 dan jarak titik ke sumbu Y itu juga ada 2. Berarti di sini kita tulis koordinat X-nya 2 dan koordinat Y-nya itu 2. Berarti keterangannya 2 satuan dari sumbu X dan juga 2 satuan dari sumbu Y. Nah, di sini titik F itu pada kuadran 1. Kemudian kita lihat titik G.
titik G itu jarak dari sumbu X ke titik G itu 1 dan jarak dari sumbu Y ke titik G itu 2. Berarti koordinat X-nya itu negatif 2,1. Berarti keterangannya jaraknya itu 1 satuan dari sumbu X dan juga 2 satuan dari sumbu Y. Nah, titik G ini terdapat pada kuadran 2, yang mana yaitu X-nya negatif dan Y-nya positif. Kemudian kita lihat titik H. Titik H itu di kuadran 3. Kuadran 3 yang X-nya itu min 2 dan juga Y-nya min 4. Berarti keterangannya 4 satuan dari sumbu X dan juga 2 satuan dari sumbu Y. Nah, di sini itu pada kuadran 3. Nah, sudah tahu kan kalian cara menentukan jarak dari setiap titik dari masing-masing sumbu X dan sumbu Y dan sudah dapat menentukan pada kuadran berapa titik tersebut berada. Nah, di sini ada soal, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik-titik P, Q, dan S. Jika titik-titik tersebut digabungkan, bangun apakah yang terbentuk? Kita lihat titik P yaitu 2,1. Berarti ini titik ini kan berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 1, min 2, min 3. Min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Di sini titik O. Kemudian ini titik P, berarti ini 2,1, berarti ini titik P 2,1. Kemudian ada titik Q. Ini titik Q 4,-1 dan juga ada titik S. Di sini 2,-1. Kemudian kita hubungkan. Kita hubungan P dengan S dengan Q, P dengan Q. Ternyata bangun yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini tadi kan kita udah mengerjakan soal-soal banyak. Nah, di sini bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Yaitu dengan melihat koordinat titik tersebut. Nah, di sini kita lihat dengan kuadrannya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 X positif, Y positif, kuadran 2 X negatif, Y-nya positif, kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif, dan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya juga negatif. Sudah paham ya? Pelajaran pada pagi hari ini yaitu jika suatu titik memiliki koordinat A, B, maka A adalah jarak titik tersebut dari sumbu Y dan B adalah jarak titik tersebut dari sumbu X. Yang kedua, cara suatu titik menentukan koordinat kartesius yaitu dengan melihat koordinat titik-titik tersebut, yaitu pada kuadran 1, koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya itu positif, berarti X, Y. Kemudian kuadran 2, koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya itu positif, berarti min X, Y. Dan kuadran 3, koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya itu negatif, berarti ini min X, min Y.
Dan di kuadran 4 yaitu koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya itu negatif. Berarti ini X, min Y. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.